Jadi orang-orang kafir Quraisy itu karena sudah terlanjur menentang Rasulullah dengan penentangan yang sangat hebat, merasa diri lebih tinggi, lebih mulia, lebih ada kedudukan dan lain-lainnya. Kadang-kadang mereka itu ingin masuk Islam, ingin menjadi seorang muslim, tapi karena sudah keburu, mereka sudah dahulu mereka itu menentang, mencaci maki, enggan, terhalang oleh ini dia. Hebat penentangan tuh. Tapi seruan-seruan Rasulullah masuk juga ke lubuk hati mereka. Betulnya Rasulullah nih, inginlah hati itu memeluk agama Islam, tapi malu dan enggan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat meneruskan kajian tafsir kita. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Hadirin sekalian, kajian tafsir kita pada malam hari ini adalah suratul Hijr. Sudah sampai kepada surah Al-Hijr. Dan ayat tadi merupakan ayat pertama dari surah ini. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Hijr ini, ya, suratul Hijr. Jadi Hijr ini artinya batu besar atau batu gunung. Dan ia juga Hijr ini tempat kediaman atau negerinya kaum Samud, kaum Nabi Saleh alaihissalam. Di sanalah mereka tinggal. Mereka dianugerahi Allah kepandaian dalam memahat batu-batu yang cukup keras itu. Mereka pertalikan antara bukit-bukit itu dan lembah. Rumah-rumah itu cantik. Itulah Al-Hijr tadi. Jadi Al-Hijr ini batu besar, batu gunung, dan tempat tinggal juga kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Ayat yang saya baca tadi, Alif Lam Ra, kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah yang lebih tahu tentang makna dari ayat ini. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin.
Tilka ayatul kitab, inilah ayat-ayat dari kitab itu. Maksud kitab di sini adalah kitab asalnya, kitab asli, tempat tertulisnya Al-Quran dan wahyu-wahyu lain dari naskah aslinya yang bernama Lauhil Mahfuz. Makanya tuan-tuan sekalian, ada satu pendapat, dan pendapatnya tidaklah kita pegang. La yamassuhu illal mutahharun, tidak megangkan Quran itu melainkan orang-orang yang suci. Jadi megang Quran ini boleh, kata dia. Yang tak boleh itu Quranul Mahfuz. Bila pun tak megang. Itu dia. Itulah makna kitab tadi itu. Wa Qur'anin mubin, dan Quran yang nyata. Alkitab tadi dikatakan adalah kitab itu yang aslinya, tempat tertulisnya Al-Quran dan wahyu-wahyu yang lain dari nuskah aslinya yang bernama Lauhul Mahfuz. Jadi dari sana dulu turun ke langit dunia. Dari langit dunia itulah Quran itu turun berangsur-angsur diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan Quran itu sudah nyata ya, wa Qur'an mubin. Quran itu artinya bacaan. Nah, sekarang Quran itu sudah nyata, bisa dipegang, bisa dibaca, bisa dipelajari, ditadaburi, ditafakuri kandungan-kandungannya dan untuk diamalkan. Kitab inilah menjadi panduan Rasulullah dalam menyebarkan dakwah di tengah-tengah kaumnya, kaum kafir Quraisy. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, dalam menyampaikan dakwah itu beliau dihina, dicaci, dituduh, difitnah, ancaman-ancaman pembunuhan selalu datang, tapi Allah selalu melindungi beliau. Rubbama yawaddu alladhina kafaru. Kadang-kadang, rubbama ini kita terjemahkan kadang-kadang. Rubbama yawaddu alladhina kafaru. Kadang-kadang inginlah orang kafir itu, lau kanu muslimin, kalau mereka itu menjadi orang muslimin. Begitu tuan-tuan sekalian. Lebih kurang begitulah terjemahannya. Di sini disebutkan kadang-kadang. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu karena sudah terlanjur menentang Rasulullah dengan penentangan yang sangat hebat, merasa diri lebih tinggi, lebih mulia, lebih ada kedudukan dan lain-lainnya. Kadang-kadang mereka itu ingin masuk Islam, ingin menjadi seorang muslim, tapi karena sudah keburu, mereka sudah dahulu mereka itu menentang, mencaci maki, enggan, terhalang oleh ini dia. Hebat penentangan tuh, tapi seruan-seruan Rasulullah masuk juga ke lubuk hati mereka. Betulnya Rasulullah ini inginlah hati itu memeluk agama Islam, tapi malu dan enggan. Begitu tuan-tuan sekalian. Itu samalah begini hadirin sekalian. Itu di sebelum kelahiran Rasulullah itu setiap rumah itu bergiliran mengantarkan sesajian kepada berhala-berhala itu. Hari ini contohnya rumah ini menghantarkan berhala, buah-buahan. Begitulah, dikasih makan berhala, Tuhan itu dikasih makan dia. Terkadang seorang anak berkata pada ayahnya, ayah, betulnya kau perbuatan kita hantar makan sana, basi dia, karena dicuri uang buah-buahan itu. Bukan bak berhala makan, dah dicuri uangnya. Jadi tidak masuk akal perbuatan itu. Apa kata sang ayah kepada sang anak ketika makanan sajian tadi akan dihantarkan? Udahlah, hantar saja, malu kita nanti. Tengok tuh tuan-tuan. Jadi mereka tuh tahu bahwa perbuatan salah, tapi kan itu sudah berlangsung lama. Kalau tidak dibuat, malu rasanya, hantar juga lah makanan itu.
Jadi orang-orang kafir Quraisy ini maunya mereka meluk agama Islam ini, tapi sudah cakap tinggi. Dalam kehidupan kita bermasyarakat begitu juga. Hati-hati kalau kita bercakap tinggi, nanti tersopuk kita. Kalau kita selalu bicara di hadapan orang, akulah kaya, tiba-tiba dimiskinkan Allah, malu nak minta tolong nanti. Kalau kita punya pendidikan tinggi, jangan malu-malu. Dulu ada satu pembicaraan, dan saya mendengar pembicaraan itu. Seorang tua ditanya oleh orang sebelah saya waktu itu mendengar saja. Itu tahun 2006, lama itu kan, 2006-2007. Ada dua orang anaknya. Keluarlah satu orang, diperkenalkan ini dia. Sudah bekerja lah di pabrik, kalau di Malaysia namanya kilang namanya. Keluarlah seorang lagi, baru tamat, ditanya oleh orang sebelah saya, jadi tuan, apakah ini macam mau kuliah di mana? Tak perlu kuliah, karena kalau dia pun kuliah tamat S1, kojo juga macam adiknya yang tak sekolah itu di pabrik. Jadi nampaknya anak saya ini kuliah atau tak kuliah, kojonya tetap sama. Jadi pendidikan ini dia, tuan-tuan sekalian, bukan sebenarnya hakikat, bukan untuk bekerja. Kita belajar untuk membangun etika sebenarnya. Kalau niat kita belajar untuk bekerja, tak dapat kerja, kecewalah kita nanti. Tapi kalau kita belajar, kalau kita belajar untuk bekerja, tak dapat kerja, kecewa kita nanti. Jadi belajar itu pasang niat elok-elok, ikhlas. Kata orang-orang sufi itu, dunia itu yang datang kepadanya. Kalau tidak, kita yang mendatangi dunia itu. Jadi akhirnya seorang tadi tak dimasukkan, melanjutkan pendidikannya. Kenapa? Sama saja. Tamat SMA bekerja di kilang juga, nanti S1 di kilang juga. Usah elok lagi, usah kuliah lagi. Bukan begitu cara pandangnya. Memang terkadang cara pandang orang tua begitu. Kita belajar untuk membangun peradaban, membangun etika kita. Banyak orang tak sekolah merasa beretika dari orang sekolah lagi. Ini payah nih. Payah nih. Merasa lebih alim lagi. Tidak begitu dia. Nah, jadi tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, ayat kedua ini memanglah hebat firman Allah ini. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kadang-kadang inginlah orang-orang kafir itu kalau mereka itu menjadi orang muslimin. Begitu dia. Tapi mereka sudah merasa, mereka sudah kuburu, maksudnya sudah menyatakan lebih tinggi, lebih mulia, enggan mau datang kepada Rasulullah kecuali Umar bin Khattab. Maunya Nabi Muhammad itu yang datang kepada mereka menyembah, tolonglah masuklah Islam. Baru mau dia. Islam ini tuan-tuan sekalian hanya mengenal takwa, mengenal ketaatan. Yang lain Islam tak kenal. Yang kaya, yang miskin, yang ada jabatan dan tak ada jabatan, rata semuanya Islam itu. Bukan Islam perlukan mereka, mereka yang perlukan Islam itu. Jadi mereka yang datang. Jadi mau mereka ini karena enggan, datang Rasulullah ke rumah mereka mengajak, marilah ikut Islam, biar kami tempatkan tempat yang istimewa. Tidak begitu, Islam tidak begitu. Islam rata semuanya, mau kaya miskin sama semuanya. Islam tidak memerlukan mereka, mereka yang memerlukan Islam itu. Jadi hadirin hadirat sekalian, golongan seperti ini, mereka ini tidak mempunyai tujuan hidup, mereka tidak mempunyai cita-cita hidup. Walaupun kita ada harta yang melimpah, kita ada jabatan, ada pangkat, tapi kita mesti ada tujuan hidup, ada cita-cita hidup kita itu. Kalau tidak ada, kusutlah hidup kita itu, tak ada tujuan hidupnya. Oleh karena itu kata Allah kepada Rasulullah, melihat
golongan seperti ini yang tidak ada tujuan hidup nih, kata Allah, zarhum, biarkan mereka yakulu wa yatamatta'u, biarkan mereka makan, mereka bersenang-senang, biarkan. Karena kalau sudah enggan, tuan-tuan sekalian, dulu mereka sudah mencaci Rasulullah, memandang diri mereka lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya, mau memeluk agama Islam itu sudah enggan, malu, dan ini berlarut-larut sehingga payah untuk bangun, untuk bangkit lagi. Jadi orang seperti ini, kata Allah kepada Rasulullah, zarhum, kepada kita semuanya. Kalau kita ada melihat orang-orang seperti zarhum, biarkan sajalah, biarkan dia bercakap, biarkan dia bertindak sesuka hatinya, lama-lama jatuh juga, lemah dia. Zarhum, biarkan mereka yakulu wa yatamatta'u, biarkan mereka makan, bersenang-senang. Wa yulhihimul amal, mereka dilalaikan oleh angan-angan. Tuan-tuan sekalian, terkadang kita tahu tetapi kita lalai dia. Jangan kita menyangka hujan itu tidak turun di siang hari, jangan kita menyangka petang itu tak datang. Petang itu datang, berhari itu berganti dia. Jangan kita menyangka akan makan, kalau kita ada duit, uang banyak, kita akan makan enak saja. Jangan, hati-hati. Suatu saat kita berhenti makan itu, atau ada duit kita tidak bisa makan. Berapa banyak orang yang berduit, ya, dia bisa makan apa saja, tapi dia semua dipantangkan oleh dokter. Tolobus saja makannya, tolobus. Kita masih bisa lagi bakso itu, masih bisa lagi. Jadi wayulhihimul amal, dilalaikan oleh angan-angan. Kalau kita makan enak, berapa lama kita makan enak nih? Kalau kita ada jabatan, berapa lamakah jabatan itu? Setahu kita nih, semua orang hebat-hebat, kaya-kaya itu kalau sudah sampai waktunya mati juga orangnya, apalagi kita. Oleh karena itu, kata Allah, zarhum, biarkanlah mereka, ya, zarhum, fasawfa ya'lamun, kelak mereka akan tahu, baik di dunia atau di akhirat nanti. Di akhirat macam mana? Ya, mereka mengetahui. Bahkan penduduk surga dan penduduk neraka itu bisa bercakap. Dan surah Araf itu bicara itu antara penduduk surga, penduduk neraka, saling melihat, saling sama-sama tahu. Fasawfa ya'lamun, kelak mereka akan tahu. Jadi itulah dia, tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, ya, ayat yang ketiga dari surah Al-Hijr ini. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum, dan tidaklah kami binasakan suatu negeri itu, satu kampung itu. Kita terkadang kalau kita berdakwah dihina kita, sehingga kita berdoa kenapsuan. Kenapsuan itu macam mana? Ya Allah, binasakanlah mereka. Atau ada orang menzalimi kita, terkadang kita berdoa kenapsuan, bernafsu, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan dia. Karena kita kecewa, kita sedih, kita benci terhadap seorang itu, sehingga muncul doa seperti itu. Tapi kata Allah tentang kebinasaan ini, wa ma ahlakna min qaryatin, dan tidaklah kami binasakan suatu negeri itu, illa walaha, melainkan baginya ada kitab, tulisan yang sudah ditetapkan. Bukan Allah tidak kuasa membinasakan suatu negeri itu, tidak.
mudah kali. Tapi sudah ada ketetapannya, sudah ada ketentuannya. Sekarang ini mungkin berjuta orang, sekarang ini mungkin berjuta orang berdoa mengangkat tangan untuk kebinasaan Israel, Yahudi, karena mereka membunuh dengan biadab saudara-saudara kita orang Palestina. Berdoa, ya Allah mahlikil kafaratul mubtadi'ata dan seterusnya, itu berdoa minta kehancuran mereka. Nampaknya macam Allah tidak berpihak pada kita, macam Allah biarkan kezaliman itu merajalela. Tidak begitu, karena sudah ada ketetapannya itu. Ini tentang kesabaran kita saja, tuan-tuan sekalian. Karena perkara binasa itu Allah sudah pastikan. Orang yang berbuat zalim akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan masanya, kapan waktunya, itu urusan Allah, bukan urusan kita tuh. Kalau urusan kita, mati orang semuanya, sampai hidup dah semua minta mati. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Artinya, dan tidaklah satu umat itu mendahului akan ajalnya dan tidak terkemudian. Jadi ajal itu sudah ada ketetapannya, dan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang saya baca ini, tuan-tuan sekalian, itu menggambarkan tentang kekufuran, ya, kaum kafir Quraisy, penentangan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ayat ini, ayat berikutnya, menggambarkan tentang kesombongan kaum itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dinyatakan Allah, waqalu, berkata mereka itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Waqalu ya ayyuhalladzi, wahai orang yang, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr, wahai orang yang diturunkan atasnya zikir, peringatan. Begitulah mereka memanggilnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan sekedar itu, mereka iringi dengan kata-kata yang kasar, yang tidak beretika. Kata mereka, sambungan ayat tadi, waqalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Ini bukan majnun saja, la majnun, engkau ini benar-benar gila. Jadi Rasulullah itu dituduh orang gila, tuan-tuan sekalian. Padahal apa yang disampaikan Rasulullah suatu yang benar, tidak ada yang salah, baik secara naqli, baik secara akli, semuanya benar. Tapi beliau dituduh gila. Itu samalah artinya atau kasus ketika Nabi Musa menjawab pertanyaan Fir'aun laknatullah. Ketika ditanya siapa Tuhan, maka beliau menjawab bahwa Tuhan itu menciptakan langit bumi. Kemudian Fir'aun membalikkan badannya, dia hadapkan wajahnya membelakangi Musa. Dia hadapkan wajahnya ke malaknya. Orang-orang besar berkata sambil tertawa tersenyum, inilah orang gila. Dituduhnya Nabi Musa itu orang gila, padahal yang disampaikan Musa itu adalah suatu kebenaran. Nah, ini diantara kesombongan mereka nih, dituduh Rasulullah gila. Dan begitu juga terjadi pada zaman Nabi Musa itu. Musa pun dituduh oleh Fir'aun orang yang gila. Bukan sampai di situ, tuduhan-tuduhan gila itu mereka katakan, lauma ta'tina bil malaikah, kenapa engkau tidak bawa ke hadapan kami, kepada kami malaikat? Yang kau sampaikan ini nampaknya ada juga betulnya. Begitulah agak-agaknya. Ini ayat tadi artinya, lauma ta'tina bil malaikah, kenapa atau mengapa kamu tidak bawakan ke hadapan kami malaikat?
Ya, antara maksud ayat ini, yang kau sampaikan tuh nampaknya ada betulnya, tapi engkau ini siapa? Tidak ada lebih engkau daripada kami. Dari segi harta, kami lebih kaya. Dari segi pengaruh, kami lebih punya pengaruh. Dari segi kedudukan, status sosial, kami lebih hebat. Jadi nampaknya kami lebih pantas menjadi nabi lagi dari engkau nih. Itu dicakapkan kepada Rasulullah, itu begitu. Jadi artinya yang menyampaikan seharusnya kami. Ini malaikat ini salah menurunkan wahyu ini. Malaikat ini menurunkan wahyu bukan pada engkau, harus pada kami. Atau bawalah malaikat tuh, supaya malaikat itu aja yang menyampaikan ini kepada kami. Begitu kata malaikat. Tuan-tuan sekalian, ini kalau kita berdakwah nih, oh sedih. Kalau begini bunyinya sedih ini. In kunta minas sadiqin, jika engkau itu adalah orang yang benar. Jadi mereka minta datangkan malaikat, supaya malaikat tuh yang menyampaikan itu, bukan engkau. Engkau ini lebih rendah dari kami. Kata Allah begini, tuan-tuan sekalian, mereka akan meminta ya kepada Rasulullah supaya Allah turunkan, supaya Allah saja turunkan malaikat itu, supaya malaikat itu menyampaikan itu, supaya kuat dia. Kata Allah begini kepada Rasulullah, ma nunazzilul malaikata illa bil haqq, dan tidaklah kami menurunkan malaikat itu melainkan dengan kebenaran, dengan hak. Kalau untuk soal itu, tentulah kami tidak turunkan malaikat, tapi kami pasti turunkan malaikat itu illa bil haq. Untuk apa? Bukan untuk menyampaikan itu, untuk mencabut nyawa. Itu ya, untuk menyampaikan kebenaran azab tuh, itu iya. Itulah maksud ma nunazzilul malaikah. Kalau untuk itu tidak kami turunkan, kecuali kami turunkan illa bil haq, untuk mencabut nyawa tuh. Ya, datang malaikat tuh, dan malaikat datang tuh kan beri kabar, dia besok mau datang nak cabut nyawa, katanya. Nah, malaikat nih besok kami mau datang nyawa, mau ponoh lah nusah nih, tak muek. Wa makanu idza munzarin, kalau itu terjadi tak ada tempoh lagi, tuan-tuan sekalian. Jadi kata Allah, peringatan itu kami yang menurunkannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan zikir itu, ya Quran, ya peringatan, dan kami akan menjaganya. Jadi untuk ayat ini, tuan-tuan sekalian, janganlah kita terlalu khawatir, tapi kita tetap ada ikhtiar. Ya, ikhtiar tetap ada. Allah akan menjaga. Kan banyak itu para orientalis, orang itu merubah-rubah isi kandungan, baik terjemahannya, baik, takkan mampu mereka itu. Tapi kita tetap ada ikhtiar. Jangan tidak ada. Ya, karena Allah bersama kita. Sekarang ini tuan-tuan sekalian, banyak itu di toko-toko kaligrafi itu, kalau tak pandai kita bahasa Arab, mah terkecoh kita. Ya, terkecoh. Sekarang tulisan Arab isinya sembahlah Isa dan lain-lainnya. Zaman yang ngeri kita. Islamnya tonangnya. Ya, Islam tonang. Alhamdulillah. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin, dan sesungguhnya kami telah utus sebelum kamu itu golongan-golongan dahulu. Jadi maksudnya tuan-tuan sekalian, hal-hal seperti ini Allah pernah juga utus sebelum engkau nih, golongan-golongan seperti ini, seperti yang kita sebutkan di atas tadi.
wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, dan tidak ada seorang rasul manapun ya dari kalangan para anbiya dan mursalin itu datang kepada mereka orang-orang tadi ini illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan mereka diperolok-olok. Sekarang saja kita senang nih, jarang kita diperolok-olok nih. Kalau nabi-nabi dahulu, tuan-tuan sekalian, setiap kali mereka berdakwah, mereka dihina, mereka dicaci, diperolok-olok oleh kaumnya sendiri. Kaumnya itu bukan orang lain, keluarga mereka sendiri. Nabi Nuh diutus dari kaumnya, dari keluarga kaumnya, tapi kaumnya banyak. Nabi Hud, Nabi Saleh, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin sudah cerita tentang silsilah Nabi itu. Jadi Nabi Rasulullah SAW itu berdakwah di tengah keluarga besarnya, termasuk daulah Bani Umayyah, daulah Abbasiyah itu bersepupu, tapi mereka saling membunuh. Ya, daulah Abbasiyah, Umayyah itu bersaudara, bukan orang lain. Jadi tuan-tuan serta hadirin-hadirat sekalian, jadi kaum-kaum yang didatangi oleh para nabi itu memperolok mereka semuanya. Dan ini kata Allah, membaca ayat ini terkadang kita termenung, berfikir lama kita sejenak, ya berfikir sejenak lah. Kata Allah begini, kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin, dan demikianlah kami masukkan dia ke dalam hati orang-orang durjana, durhaka. Jadi perangai mengolok-olok ini Allah masukkan itu ke dalam hati orang-orang tak baik ini. Janganlah sempat itu terjadi pada diri kita, tuan-tuan sekalian. Ini kata Allah, kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin, demikianlah kami masukkan ia, olok-olok itu, penghinaan itu, ke dalam hati orang-orang durjana yang durhaka itu. Jadi mereka akan terbiasa menghina, memperolok, sudah biasa. Kenapa? Karena Allah masukkan itu ke dalam hati mereka. Dan orang-orang seperti ini ada di segala zaman, bukan hanya tempo dulu, sekarang pun ada, dan sampai hari berbangkit ada orang jenis seperti ini. Mereka rendah memandang orang yang benar itu. Jadi mereka itu, tuan-tuan sekalian, memagari diri mereka itu dengan tawa dan olok-olok. Mereka tak boleh serius, tak bisa sungguh-sungguh. Oh, itu perangainya begitu tuh. Orang yang berada dalam kesesatan ini memagari, ya saya ulang, memagari diri mereka dengan olok-olok. Mereka tidak berani bersungguh-sungguh, ya, tak berani, kalah mereka dengan tawa, dengan canda. Karena kalau serius, kalau sungguh-sungguh, mereka akan kalah. Kenapa? Karena mereka berada di pihak yang tak benar. Oh, begitu cara mereka memagarinya, remeh pada orang, padahal mereka salah. Dipagari dengan olok-olok supaya tak nampak salahnya itu. Dan itu ada di segala zaman, bukan dulu saja, sekarang pun ada. Ya, dan orang seperti ini kata Allah, la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin, mereka tak akan beriman karena mereka sudah salah dalam cara mereka berfikir itu. Jadi tuan-tuan sekalian, ini ayat berikut menggambarkan betapa kerasnya kepala orang-orang yang seperti ini, golongan ini. Kata Allah, walau fatahna alaihim baban minas sama, dan sekiranya kami buka atas mereka itu pintu dari langit, dibuka pintu dari langit, fadhallu fihi ya'rujun, lalu mereka naik. Ya, ini misalnya langit itu ada pintu, dibuka pintu itu dan mereka pun naik, ya, ke langit tadi.
Allah menggambarkan, ini bukan cakap manusia, ini cakap Allah. Firman Allah, kata Allah, walau fatahna alaihim baban, menggambarkan betapa kerasnya kepala mereka, hati mereka untuk tidak beriman tu. Walau fatahna alaihim, sekiranya kami buka atas mereka baban, pintu dari langit, fadhallu fihi ya'rujun, lalu mereka naik ke atasnya. Naik mereka, laqalu, niscaya mereka berkata. Jadi kalau sudah naik ke langit kan nampak itu, nampak segalanya lah, nampak mungkin surga, nampak neraka dan lain-lainnya, nampak semuanya, ditunjukkan Allah. Laqalu, niscaya mereka akan berkata, innama sukirat absarna, dimabukkan pandangan kami. Tak percaya, itu artinya tak percaya. Macam manapun penjelasan dengan pembuktian, ada saja alasannya. Apa alasannya? Laqalu innama sukirat absaruna, dimabukkan pandangan kami. Dah kuai betul kepala, tak mau dinasihati lagi. Ditunjukkan dalil, dijelaskan dalil itu, dibuktikan lagi, tetap tak percaya, malahan menuduh. Apa tuduhannya? Ika nampaknya memang kami tengok lah betul kok. Kau nampaknya kami ni apa namanya, dimabukkan pandangan kami ini. Tak betul, disihir. Bal nahnu qaum mashurun, bahkan kami kaum yang terpukau. Ya, lama bahasa terpukau tu lah. Pukau tu mabuk juga. Jadi tuan-tuan, takutlah hati kita ni dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kita, ya. Ayat berikutnya firman Allah ini tadi, adapun ayat ini menggambarkan tentang hubungan tentang keimanan tadi. Kemudian ini bagaimana Allah menginsafkan kita dengan Allah menjelaskan fenomena alam nih, tuan-tuan sekalian. Walaqad ja'alna fis sama'i buruja, dan sesungguhnya kami telah jadikan di langit itu buruja, bintang-bintang. Ada yang mengatakan buruj itu bintang, matahari, bulan, segala yang ada di langit itu dikatakan buruj. Ya. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nazirin, dan kami hiasi dia bagi yang sudi melihatnya, bagi orang yang mau melihatnya. Jadi tuan-tuan sekalian, memang kita bukan orang seni ini, melihat langit ini biasa saja. Ya, melihat langit itu biasa saja. Tapi orang yang ada seninya, macam Ahmad Baqi. Ahmad Baqi itu kan dia pengasas El Suraya. Beliau ini konon katanya menciptakan lagu ini, duduk aja dia, ditengoknya bintang tuh, satu lagu. Didengarnya desiran air, bisa menciptakan lagu. Didengarnya burung berkicau, muncul satu lagu. Patah aja ranting tuh, bunyi ranting tuh, bisa dia menciptakan satu lagu. Baki itu. Kalau kita patah-patah lah. Bintang, apa nak tengok bintang, bintang saja. Tak ada jiwa seninya. Padahal itu hiasan yang sangat cemerlang, yang sangat hebat. Ini kata Allah, walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Itu untuk supaya insaf kita sebenarnya. Tapi setiap malam tengok bintang biasa saja lah. Ya, biasa saja. Itu kalau di tuan-tuan sekalian, di Arab itu konon katanya begini, awan itu lebih sedikit dari kita nih. Kita nih awan lebih banyak, sehingga kalau muncul bintang seakan-akan bintang itu dapat dicapai katanya. Dekat bintang tuh, karena tak ada yang menghalanginya, tidak ada yang menghalangi pandangan itu. Jadi seakan-akan bintang itu dekat, bisa dicapai. Padahal bintang itu jauhnya bukan main. Ya. Kalau negeri kita nih awan semuanya, bahkan menghalangi pandang kita terhadap bintang itu. Indah ya, bintang itu sangatlah indah.
bagi yang ada seninya lah ya, bagi yang ada seninya. Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim, kami jaga dia dari segala syaitan yang terkutuk, illa man istaraqas sam'a, kecuali yang mencuri pendengaran itu. Nah, ini tuan-tuan, ini tafsir ini banyak sebenarnya ya. Dulu memang dikatakan iblis ini bebas naik turun langit mencuri berita-berita. Setelah berita itu dicurinya, dikhabarnya kepada kahin. Kahin itu dukun ya. Di Islam dukun tak ada, uskun ada. Dukun tak ada. Di Islam dukun tak ada, uskun ada. Uskun itu ustaz dukun ada. Kalau orang ziarah tanya dukun tak ada, uskun ada ya. Uskun itu ustaz dukun, dia ustaz tapi dukun juga. Ya. Dulu iblis dikatakan naik turun langit, mencuri berita. Berita itulah yang dibawanya, dikhabarkannya kepada kahin dan arraf. Kahin itu dukun, arraf itu tukang beramal. Maka orang sangat bahaya datang kepada tukang ramal itu. Maka di sini sangat saya jaga itu. Oh, nama orang sudah terbiasa. Tuan, tolong tengokkan katanya. Saya bilang saya bukan tukang nengok, saya tukang mendoakan. Itu saya ceritakan, saya kan sambil berdakwah kita di Besilam nih. Tuan, tolong tengokkan jodoh anak saya itu yang ada di negeri itu, adakah dia orang elok atau tidak? Saya duduk di sini bukan nak tengok orang. Duduk saya di sini untuk mendoakan. Perkara dikabulkan atau tidak dikabulkan doa itu bukan urusan saya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita berdakwah meluruskan pemahaman itu. Ini perkara tauhid. Jangan main-mainkan tauhid nih. Adakah Tuhan tak percaya dengan ramalan? Nah, ini satu masalah juga. Ya kan? Itu ada satu kitab namanya. Kitab itu konon kata di tanah Jawa itu diharamkan membacanya. Saya sudah tamat pula bacanya. Itu pula masalahnya. Iya. Nama kitab itu saya sebutkan kepada tuan-tuan, namanya Abi Ma'syaril Falakil Kabir. Usah belajar itu lagi. Kalau tuan jumpa kitab itu, usah minta diajarkan lagi. Tak elok dah. Kalau dulu berkembang. Kalau kita belajar kitab itu, bahaya. Memang ramalan itu betul ya. Tapi bahayanya, mudaratnya besar juga. Sampai mati orang tahu kitab itu. Jadi di zaman sekarang ini kita perlu hati-hati dalam kita bicara. Ya. Sedangkan ramalan, namanya ramalan. Ramalan cuaca ada, bukan tak ada. 100 orang peramal cuaca mengatakan esok hujan. 100 orang mengatakan dengan mantapnya memutuskan besok hujan. Tiba esok panas rupanya. Itu dia. Oh, tak boleh. Kalau tuan jumpa kitab tadi, simpan sajalah. Ya, simpan sajalah. Dulu kalau zaman dulu orang belajar itu, biasanya kitab itu disyarah dengan Syamsul Ma'arif dan Tajul Muluk. Itu kitab dukun semuanya tuh. Ya. Mengaji Quran aja lah. Ya, ngaji Quran, sifat 20, baca Yasin, itu beda lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, dulu bebas iblis itu naik mencuri berita, dikhabarkan kepada ya dukun, kepada arraf, tukang ramal. Itu berita-berita itu 10 di bawah 1 yang mungkin betul tuh. Macam orang berjudi, 10 kali main, sekali dia menang tuh, sekali menangnya itu pun nyaih lagi. Yang lainnya kalah, seakan-akan dia menang terus. Itu bahaya. Di Islam ini kalau ada begitu papo, ya, karena dulu tak ada begitu. Itu bid'ah namanya itu. Kalau ada yang begitu, segeralah, jangan main-main. Ini Islam.
Jadi tuan-tuan sekalian, sekarang sudah tertutup. Entah macam manalah iblis mencuri berita itu untuk dikhabarkan kepada. Makanya dulu banyak kali perdukunan, sekarang jarang ini. Kenapa? Karena iblis sudah payah mencuri dia. Iblis sudah payah dia mencuri berita-berita tuh. Jadi sekarang udah lama lagi tak ada dah. Ya. Kalau mengaku-ngaku dukun banyak, ya banyak. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan serta hadirin sekalian, ini sajalah yang dapat kita sampaikan. Banyak juga ayat yang kita tafsirkan, tapi ayat ini dia pendek-pendek. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita untuk kita teruskan pada pertemuan esok. Dan esok itu kalau saya lihat sepintas ini tentang dialognya, dialog Allah dan iblis. Ya, dialog Allah dan iblis, penciptaan manusia dan iblis itu sendiri. Mudah-mudahan bertambahlah ilmu kita dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.